Sebetulnya untuk kita bisa konten kita itu bisa melanglang buana kemana-mana gitu kan. Ya cukup banyak teman-teman saya di Sefirma khususnya yang dia dapat buyer itu nggak benar-benar lintas pulau, bahkan lintas negara, Pak. Nah, gitu. maksud saya itulah digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman RB People. Semoga kabarnya selalu sehat, sukses dan bahagia. Ketemu lagi dengan Tatang Nugraha di sini, host dari podcast DPC RB Bandung Raya. Sebagaimana biasa, kita menghadirkan pembicara-pembicara yang spesial, yang pakar di bidangnya masing-masing dan berhubungan dengan dunia properti. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merintis usaha sebagai agen properti, kemudian beliau juga pernah membuka kantor dengan brand lokal, kemudian beralih menjadi brand nasional, dan selama 2 periode dipercaya untuk menduduki jabatan di DPD RB Bandung Jabar, Jawa Barat ya. Nah, di periode terakhir ini beliau dipercaya menjadi ketua DPD RB Jawa Barat. Siapakah dia? Inilah Bapak Daniel Saputra dari Safirmart Kopo. Semangat pagi Pak Daniel. Selamat pagi Pak Tatang. Apa kabar? Saya luar biasa, semangat, selalu semangat ya. Terima apalagi kasih. di-hostin oleh Pak Tatang. Terima kasih sudah hadir di acara podcast lebih dekat DPC RB Bandung Raya. Yes. Dan kita ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Daniel yang sudah banyak suka dukanya dalam dunia properti dan juga Pak Daniel sekarang ini dipercaya dan menjabat sebagai ketua DPD RB Bandung Jabar, sorry. Ya. DPD RB Jawa Barat. Oke, tapi mungkin sebelum itu kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih, terutama tentang backgroundnya Pak Daniel. Katakanlah sebelum properti itu apa saja, kemudian nanti bicara pengalaman Pak Daniel di properti dari mulai nol sampai sekarang membuka kantor Safirmart Kopo dan menjadi ketua DPD RB Jabar. Oke. Silahkan Pak Daniel. Ya sebetulnya kalau kita bicara background ya Pak Tatang Yes, ya. background. Saya itu background nggak nyambung sih Pak. Oh ya, apa itu Pak? Background saya itu adalah seni rupa. Waduh. Iya, graphic designer. Oh, ya. Ya waktu itu saya memang Desain grafis atau desain grafis, desain betul. grafis ya. Ya. Kuliahnya ya? Kuliahnya. Oke. Ya, waktu itu ketika lulus saya waktu itu dipercaya masuk ke menjadi staff ya di Istana Group, Pak. Oh, Ya, di developer. Developer. Berarti Waktu itu, bikin brosur gitu ya, atau marketing konten semua sama saya. Sorry. Ya. Marketing konten untuk semua project tuh waktu itu saya. Tahun berapa itu? Tahun mungkin sekitar 2002 Pak. Oh, 2002. Ya, saya waktu itu ngantor di Setra Duta, pegang cukup banyak project sih. Ya, developer lagi bagus-bagusnya waktu ya. Ya, dan di situ mulai timbul kecintaan saya tentang properti sebetulnya. Oh, I see. Ya. Jadi menjabat sebagai staf bidang desain grafis sehingga Yes. sedikit banyak belajar tentang properti, Ya. tahu tentang desain properti, tentang pemasaran sebagainya ya. Betul. Oke. Itu nggak lama sih. Oh, Saya sekitar tahun 2000 sampai dengan 2005 lah kurang lebih. Oh, 3 Akhirnya saya tahun. memutuskan untuk keluar. Oh, sengaja. Sengaja keluar. Oh. Waktu itu ceritanya masih muda kan, masih idealis ya Pak Yes, ya. yes. Waktu itu saya bercita-cita mau bikin agensi desain sendiri. Oh, konsultan atau apa namanya? Agensi ya? Agensi ya, agensi untuk desain. Waktu itu cukup idealis saya karena pengalaman sebelumnya juga saya pernah kerja di
perusahaan advertising juga. Saya pernah. waktu itu sempat menang tender untuk desain di IPTN, Pak. Wis, desain apa itu? Waktu itu Pesawat? kebetulan saya bukan desain kalender, Pak. Oh, kalender. Ya, cuma memang waktu itu ada dibikin konsepnya yang mereka mau seperti apa, dan dari semua advertising sayembarakan gitu. ya semacam itulah, dari semua advertising yang ikut desain saya terpilih. Wah, iya. Nah, waktu berbekal dari situ pede itu, Pak. Pede, ya. Tapi akhirnya memang dunia tak seindah dibayangkan ya. Oh, gitu. Waktu itu kalau nggak salah Pak Garsih baru buka tuh, Pak, yang Developer. cetak-cetakan dan lain sebagainya. Oh, ini apa? Toko-toko Ya, desain ya. edit dan lain Edit, sebagainya. iya, iya. Oh. Nah, itu yang acur-acuran lah. Akhirnya waktu itu saya juga sempat ikut di multi level. Oh iya? Setelah berkarir, kemudian juga sempat di asuransi, Pak. Saya pernah punya kantor agency juga. Barengan sih dengan beberapa teman. Kemudian kemudian juga sempat jadi konsultan HRD juga, Pak. Ya, jadi memang malang melintang ke sana ke sini lah. Oh, jadi istilahnya kalau kita bilang mah coba semua peluang gitu ya. Betul. Dari MLM, asuransi, apalagi tadi ya, pokoknya usaha-usaha. Jadi Ya. mana yang kira-kira nanti jalan gitu ya. Betul. Oke. Nah, sampai akhirnya kurang lebih di tahun 2007, 2008 saya kembali lagi waktu itu ke Istana Group, Pak. Oh, ke developer lagi. Tapi bukan sebagai staff, waktu itu sebagai agent freelance. Oh, untuk sebagai pasarkan marketing beberapa developer. project lah. Iya. Freelance berarti nggak dapat salary ya? Tidak dapat salary, Oke. pure komisi. Nah, di situ memang saya waktu itu ketemu dengan Bu Aida, kenal di sana. Oh, mitra. Ya, mitra. Iya. Kita bangun tim bareng, kita Di developer itu? di developer ya, untuk pasarkan beberapa project. Dan puji Tuhannya memang pada saat itu kita penjualan cukup banyak dan jadi timnya salah satu yang the best lah waktu itu. Oh, gitu. Ada banyak beberapa tim lah gitu ya. Kita bangun, ada beberapa tim dan kita memang bangun tim bareng-bareng. Oh, tim bareng. Nah, dari situ 2007 tuh ya? 2008 mungkin sekitar 2010 2011 lah, saya lupa. Akhirnya kita memutuskan untuk keluar. Oh. Waktu itu bikinlah kita bareng-bareng itu Smart Seven. Awal di situ. Saya, Bu Aida dan beberapa tim waktu itu yang Ikut loyal dengan kita, ikut. Oh, jadi timnya itu ada yang sebagian masih di sana, ada Ya. yang sebagian ikut gitu ya? Betul, Oh, I see. Di Smart Seven. Smart Seven waktu itu. Oke. Ya. Boleh tanya, itu Smart Seven itu kan 7 pintar artinya. Smart. Itu Memang banyak kita yang waktu bertanya. itu bertujuh, Pak. Oh, bertujuh Ya, awalnya. bertujuh. Awal pertama buka Smart Seven. Iya. Kita bertujuh sampai akhirnya bikin kantor, dipercaya beberapa project ya. Salah satunya yang memang buat kami itu menjadi portofolio yang cukup baik itu ketika pemasaran The Pavilion Condotel. Jalan Riau. Tim Oke. kami itu menjual kurang lebih setengahnya, Pak. Waduh, Ya. Investalen ya, Ya, PT betul. Investalen. Oh, senang dong ya, separohnya. Separohnya, Pak. Berapa unit tuh kira-kira? Dari 150 aja kurang lebih total ya, berarti mungkin 75 sekitar ya. 70-an ya. Harganya lumayan waktu itu ya. Paling murah 1,2 M. 1,2 ya. Tahun berapa saya ingat tuh ya? 2013-an. 13-an ya, Ah, betul. 2013-an. Tapi laku betul. Ya. Jadi ada beberapa yang katakanlah beli berapa unit gitu ya? Iya. Oke. Orang Jakarta sih paling banyak. Ya, banyak di Jakarta. Oke, jadi itu awal mulai Smart Seven ya. Ya. Jadi dari developer membangun tim dan ternyata mungkin merasa lebih katakanlah mungkin lebih bebas atau mungkin lebih maksimal kalau bikin sendiri. Betul. Akhirnya bertujuh bikin Smart Seven. Oh, di situ artinya ya Smart Betul, Seven. Smart Seven. Memang awalnya kita basicnya adalah di primary project. Yes, karena awalnya memang sudah di primary, Ya. sehingga skillnya mungkin waktu Lebih itu banyak. lebih banyak di primary, dan memang waktu itu sering kita dengar undangan-undangan. Iya, sempat jadi lead juga Ya, beberapa project, betul. beberapa project ya, jadi product knowledge untuk beberapa developer itu Smart Seven. Jadi memang kita sudah punya asosiasi. Oh, ini primary project Smart Seven. Oke. Itu berapa lama tuh sampai akhirnya sekarang ini ganti bendera menjadi Sapphire Mark Kopo? Sebelum Kopo Sapphire Mark Smart.
Smart. Ya, Oke. jadi dari kita jalanin Smart 7 itu kalau nggak salah sekitar hampir 7 tahun, Pak. 7 tahun. Iya, hampir 7 tahun. Marketing berkembang juga ya. Marketing memang agak stuck sih, Pak. Oh gitu. Karena memang untuk primary biasanya ya khusus lah ya, maksudnya Ya. tidak semua marketing atau agent properti itu cocok dengan Ya, sistem apa ya istilahnya in-house ya. iya betul. Istilahnya kalau di kantor-kantor agent kebanyakan freelance atau mungkin associate kan gitu ya. Kita memang waktu dulu marketing cukup banyak yang umurnya senior. Oh, I see. Ya, jadi ini juga salah satu ya boleh dibilang kesulitan kami lah. Ya, ditambah lagi kan kalau kita bicara primary produk itu kan nggak selamanya jualan bagus ya, Pak. Setuju. Ada musim di mana Sepi lah. sepi susah banget gitu kan. Betul, betul. Yang saya ingat itu yang awal-awal mulai pemilihan gubernur, wali kota waktu itu yang hampir berbarengan Iya, dan betul. pilpres kalau nggak salah. Betul. Awal-awal Pak Beruntun Jokowi ya. naik, ya. Itu wah Situasi, hancur-hancuran ya. Pak. Yang kita tahu bahwa untuk primary project kan komisinya nabung ya. Betul. Jualan hari ini biasanya untuk tahun depan. Dicicil ya, dicicil pembayaran komisinya ya. Nah itu yang menjadi kesulitan kami sih waktu itu. Makanya kenapa waktu itu saya berpikir kayaknya kudu ada sistem. Oh, I see. Ya kudu ada sistem, kemudian juga kudu ada satu solusi di mana untuk rekrut, untuk membina marketing, Iya. tidak hanya di primary Pak, tapi di secondary. Betul. Jadi dua-duanya gitu ya. Betul. Nah di secondary itu memang jujur awal kami nggak punya basic sama sekali. Ya karena latar belakangnya developer tadi ya. Betul, lahirnya di developer. Tapi kalau kita bicara urusan primary project sih udah melotok keluar kepala. Betul, udah pengalaman jam terbangnya Ya, cukup banyak ya. Betul, dan cukup banyak juga developer yang akhirnya konsultasi dengan kita. Oh, menjadi Dari konsultan. penetapan harga, konsepnya mau seperti Ya, apa, betul. ya harganya mau di setup berapa. Nah ini Pak Daniel, saya potong di sini. Ya. Jadi memang untuk developer ini kita juga sebetulnya berharap kalau bisa developer itu sebelum menentukan lokasi, menentukan tipe harga ngobrol dulu dengan teman-teman Arebi ya supaya produk mereka sesuai dengan segmen pasarnya. Ya, Karena betul. kebanyakan yang saya tahu developer itu mereka bangun sendiri, merencanakan sendiri, begitu udah jadi, begitu dipasarkan sendiri nggak laku, barulah panggil agent, gitu ya. Jadi supaya habis, supaya cepat laku, sebaiknya ngobrol dulu, terima banyak masukan, supaya begitu dipasarkan Ya, cepat habis, gitu betul ya. sih. Oke. Itu jauh lebih baik sih. Betul sekali. Oke, itu just breaking news ya. Oke. Silakan lanjut. Ya jadi ya berawal dari situ sih kita waktu itu berpikir saya berpikir harus ada sistem. Betul, Karena selama ini kan untuk yang merunning kantor itu memang mayoritas saya yang banyak handle administrasi dan lain sebagainya. Repot jadi ya. Repot Pak. Betul. Akhirnya saya sendiri tidak bisa punya waktu untuk jualan. Nah, Sedangkan passion saya itu kan dari awal di properti itu pengennya jualan, Pak. Bukan ngurus kantor sebetulnya betul, kan. Betul sekali, betul. Jadi perlu supporting system lah ya. Betul. Oke, Perlu oke. banget sih. Nah akhirnya terpilihlah Sapphire Mark. Betul. Smart waktu itu ya. Sapphire Mark itu ya boleh dibilang saya yang pertama kali bawa ke Bandung. Iya, perintis. Perintis. Saya Itu memang tahun- banding-banding Pak waktu itu. Oh, survei ya? Survei ke semua franchise, kemudian juga ada beberapa yang brand nasional juga lah. Oke, Yang franchise saya- nasional atau yang Iya. internasional juga ya? Iya, semua hampir semua Pak. Hampir semua. Ya Hampir maklum semua. lah, ibaratnya kita mencari yang terbaik lah ya. Betul. Ya sebenarnya Yang bukan cocok, yang cocok. Betul, bukan Yang cocok. mencari yang terbaik sih Pak. Yang Karena- cocok. Betul Setuju. sekali. Jadi setelah banding-banding yang menurut saya fit dengan saya punya Iya, karakter, cocok. cara kerja dan lain sebagainya, Cocok. waktu itu akhirnya saya putuskan untuk kita convert ke Sapphire Max. Tahun berapa itu Pak? Lupa ya. Tahun sekitar tahun 2018-an. Lupa alasannya. Ah. Iya, ya. Udah lama berarti ya. Udah 2018 atau 2019 ya, saya Oke. agak lupa Pak. Tapi kurang lebih segitu. Iya, iya. Oke, itu Sapphire Mark Smart
ya. Kemudian Pak Daniel buka lagi Safirmark Estate Kopo. Kopo. Nah, itu tahun berapa? Estate Kopo itu baru tahun kemarin, Pak. Oh, baru 1 Ya, tahun di September. Oke. Belum setahun. Belum setahun ya. Jadi apa namanya istilahnya yang kedua ya. Ya. Oke, jadi mudah-mudahan katakanlah sekarang Safirmark di Bandung sudah mulai dikenal ya sama warga Bandung gitu ya. Betul. Jadi mudah-mudahan nanti ya makin banyak yang tahu dan makin banyak yang bergabung ya. Amin. Oke, teman-teman juga sama nih, barangkali berminat atau pengen tahu tentang Safirmark ya nanti mungkin Pak Daniel Boleh bisa kontak promosi. saya deh. Nah, dihubungi kemana Pak Daniel? Atau alamatnya di mana kalau di Safirmark? Kita Safirmark alamatnya di Kopo Mas Regensi, Oke. Blok A3. Nanti di situ ada cafe, The Maple Cafe, ya kita di situ. Oke, teman-teman alamatnya catat ya, dan nomor teleponnya nanti ada di bawah ya. Silahkan hubungi Pak Daniel. Karena memang Safirmark ini termasuk kalau yang menurut saya ya tadi ya bukan franchise ya. Ya, betul. Dia brand nasional dan dia bukan franchise. Ya. Jadi sekarang mungkin banyak yang belum tahu. Mungkin orang nyangkanya oh ini sama dengan franchise seperti umumnya kan Ya, gitu ya. Nah, betul. jadi mungkin Agak perlu sedikit beda sih. iya berbeda dan kita bilangnya ini metode baru yang menurut saya ya ternyata Safirmark sudah berapa cabang sekarang se Indonesia tuh? Se-Indonesia itu kurang lebih di 70-an sih dalam Oke. waktu 5 tahun ya. Wah lumayan ya. Itu apa namanya perkembangan yang cukup pesat juga sebetulnya. Dan kita juga pengen ngundang ya nanti Safirmark Sebenarnya pusat. sudah dijadwalkan sih Pak. Jadi nanti yang punya kapasitas lebih Siap. itu kan Pak Daniel Sunyoto ya Siap. sebagai Presdir dari Safirmark Indonesia. Itu juga sudah Oke. dijadwalkan. Itu nanti beliau yang punya kapasitas bicara lebih Pak. Yes, betul sekali. Jadi kita terima kasih sudah dibantu akan mengundang katakanlah apa presiden direktur ya Iya, atau Presdir. presidirnya Safirmark untuk kita ngobrol-ngobrol juga bisa bicara tentang lebih detail tentang Safirmark. Ya. Nah, sekarang mungkin kita beralih sedikit tentang ini sekarang posisi terakhir Pak Daniel sekarang ini sebagai ketua DPD Arebi Jawa Barat. Ya. Dan sebelumnya periode sebelumnya sebagai sekretaris DPD Arebi Jawa Barat. Ya. Nah sekarang katakanlah kita sudah melewati 1 tahun ya kurang lebih masa kepengurusan yang 2001 dan 2024 ya. Hampir 1 tahun. Nah boleh tahu nggak nih? Mungkin teman-teman pemirsa juga mungkin perlu tahu visi misi yang utama nih dari DPD karena kami sebagai DPC Bandung juga sekarang ya katakanlah dinaungi oleh DPD Jawa Barat dan kami terima kasih juga sudah sangat disupport lah ya sama DPD Jabar ini dan sekarang mungkin teman-teman ada yang juga pengen tahu atau yang belum tahu tentang visi misi maupun program unggulan dari DPD Arebi Jabar. Silakan Pak Daniel. Oke, ya sebetulnya saya cukup dalam terlibat di Arebi itu dari sejak zamannya Pak Swen ya. Ya, Jadi itu saya tahun 2017 ya. 2017 kurang lebih. Ya, awalnya ya. Saya waktu itu menjabat sebagai Sekda, ya, Oke. Sekretaris Daerah DPD Yes. Jawa Barat. Nah, saya sih melihat bahwa di asosiasi ini yang pertama yang mungkin teman-teman perlu ketahui ya bahwa ini kan asosiasi non profit ya. Betul sekali. Dan kami pun semua pengurus termasuk saya sebagai ketua juga tidak terima gaji sedikit pun. Setuju. Ya, kita betul-betul volunteer. Yes, volunteer Nah, ya. Kerja Banyak bakti. orang yang tanya Pak sebetulnya di awal. Hmm. Lo ngapain sih ikut-ikutan asosiasi? Itu tuh Nah. ngabisin waktu lo, Nah. ngabisin tenaga lo, ngabisin energi dan pikiran lo. Pasti. Yes, saya bilang ya pasti. Pasti. Ya, saya sering kali bicaranya seperti ini Pak. Saya ingat sekali dan tidak pernah lupa bahwa ada satu orang developer tanya sama saya, Yes. lu dibanding ikut Arebi, lu jualan produk gua aja lah, fokusin. Jelas-jelas kan dapat duit. Ya. Betul. Nah, ya saya sih bilang, dia awalnya nanya, lu digaji berapa sih sama Arebi? Gitu. Ya saya bilang, aduh sorry Pak, saya digaji sepeser pun enggak. Iya. Lah ini tambah gua bingung, katanya. Kenapa lu mau? Katanya. Betul. Ya. Nah waktu itu saya cuma bilang, Pak, Bapak jadi suami digaji nggak Pak? Bapak jadi ayah digaji nggak sama Iya. istri sama anak Bapak? Ya enggak lah. Ya itulah Pak. Kenapa kok mau banting tulang, harus bulak-balik keluar kota dan lain sebagainya gitu kan? Duit, ya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Lu nggak digaji loh.
Ya karena gue sayang lah sama keluarga gue. Gue pengen keluarga gue bahagia dan lain sebagainya, bla bla bla. Ya saya bilang that's it itu. Oh, filosofinya itu Ya, ya. itu kenapa gue mau nggak digaji, capek pikiran, capek segala macam. Tidak Buang waktu, ada tenaga, pikiran dan uang lah ya. Tidak ada agenda khusus, saya bilang. Betul. Boleh dicek, saya tidak ada agenda khusus untuk menjabat di Arebi. Betul sekali. Tapi karena kecintaan kepada profesi, saya bilang. Betul. Banyak sekali yang harus dibenahin. Terutama teman-teman member broker yang ada di Jawa Barat, saya bilang. Setuju. Ya, jadi berawal dari situ. Nah, untuk ya puji Tuhan, saya diamanahkan juga untuk tahun ini sampai 2024 ya. 24 betul. Jadi ketua, ya sebetulnya tujuan saya sih cuma satu, memajukan industri broker yang ada di Jawa Barat. Nah, ya, itu sih prinsip awalnya adalah itu. Yes. Nah, untuk visi dan misi sebetulnya udah jelas sih Pak Tatang dari awal bahwa kita sekarang di era pandemi ya harus go digital. Ya, go digital. Nggak ada cara lain. Yes. Ya, makanya kita beberapa kolaborasi, yang terakhir sih kolaborasi dengan Rumah 123, ya bikin event yang award ya, itu juga kita kerjasama dengan DPD Arebi. Oh, yang di Hotel Pullman kemarin ya? Yes. Oke. Ya, itu kan itu saya nggak bisa datang untuk kemarin, padahal pengen datang waktu itu ya, bagus acaranya ya. Itu bagus banget sih eventnya. Ya salah satunya itu, dan yang berikutnya sebetulnya kita pengen memperlengkapi anggota ya untuk bisa lebih digital sih. Ya karena kalau kita tahu krisis ekonomi dunia itu berawal kalau nggak salah di tahun 2008. Ya ketika properti Amerika pada jatuh. Oh ya. Termasuk salah satunya di China. Betul. Tapi di balik itu semua ada nilai positifnya, yaitu mulai bermunculan e-commerce dari China, Alibaba dan lain sebagainya. Iya 2008 ya. Mereka mulai beralih yang tadinya dari store akhirnya ke online. Betul sekali. Ya, nah dari sini kan kita juga belajar ya di era pandemi ini juga menjadi satu guncangan yang nggak cuma Indonesia, tapi dunia. Ya, nah di sini juga kita memang mau nggak mau harus berubah, menyesuaikan. Ya salah satunya adalah online. Nggak ada cara lain. Betul. Jadi itu kalau saya potong, jadi memang betul sekali. Yang pertama tadi bahwa pengurus Arebi itu tidak digaji. Yes. Volunteer murni. Volunteer, betul. Kita kerja untuk membantu teman-teman sesama anggota Arebi. Betul. Yang kedua juga Arebi itu juga estafet. Jadi teman-teman juga yang katakan anggota Arebi harus siap suatu saat nanti akan menduduki posisi menjadi pengurus Arebi. Harus Pak, punya hati menjadi ketua ya, harus siap ya. Jadi nggak bisa menolak karena memang ini kewajiban kita bersama, dan untuk membantu teman-teman yang lain supaya bisnis kita lebih rapi, lebih tertib, lebih profesional ya. Begitu juga silaturahmi, kemudian jaringan teman-teman lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Betul. Kan itu tujuannya supaya co-broking segala macamnya lebih mudah, kan begitu ya. Betul. Sebab sebelum ada Arebi mereka jalan masing-masing, tidak ada co-broking, main tabrak sana sini, itu yang kita hindari. Nah ya. Ini sebenarnya cukup menarik nih yang Pak Tatang bahas ya. Jadi sebetulnya kenapa sih kita ada di asosiasi? Ya ada di asosiasi yang jelas teman-teman semua sudah komitmen untuk ikut asosiasi. Betul. Pasti ada hal-hal yang ingin didapatkan lebih dibanding tidak ikut asosiasi. Betul. Apa kelebihannya? Gua masuk Arebi kan kasar gitu ya. Betul. Jadi kan sebetulnya yang jelas yang pertama adalah di profesionalisme. Setuju. Yang kedua adalah di networking Pak. Nah, dengan bank, developer dan lain sebagainya dipermudah. Betul sekali. Nah sebetulnya hal yang ketiga ini adalah kita di asosiasi itu ingin menciptakan satu tatanan bisnis yang baik. Setuju. Ya, ada persaingan nggak? Ya jelas di semua lini bisnis pasti ada persaingan. Betul. Tapi harus persaingan yang sehat. Setuju. Ya, sesuai etika bisnis. Betul, sesuai dengan etika bisnis. Nah makanya untuk kami untuk saat ini di kepengurusan saya kita lagi juga meracik gitu ya, meramu satu tatanan etika yang baik lewat yang namanya Perda Pak.
Oh, nanti ada perda dari Ya, DPD. nanti akan ada penyempurnaan perda yang akan mengatur tujuannya adalah untuk kita menciptakan satu tatanan bisnis yang baik lah. Setuju. Punya etika yang baik, punya persaingan bisnis yang baik. Setuju. Ya, apakah akan ada punishment? Jelas nanti akan ada, Pak. Setuju. Untuk yang tidak yang melanggar etika bisnis dan lain sebagainya pasti akan ada punishment. Setuju Ya, pada nah cuma yang perlu mungkin di event ini saya sampaikan Pak ya. Jadi yang pertama itu analoginya gini Pak. Kalau misalkan saya nih di rumah, ya untuk menciptakan satu tatanan kondisi di rumah saya ya, dengan rumah baik, tangga lah ya. rumah tangga kan jelas harus ada aturan. Betul sekali. Contoh, misalkan saya terapkan aturan ke anak saya nih. Kamu tuh besok sekolah. Ya. Misalkan ya, kamu selesai pegang handphone jam 9. Malam tidur jam 9. Ya, lebih dari jam 9, handphone besok papi sita. Kalau melanggar aturan lewat jam 9. Ya. Nah, ternyata dia melanggar, Pak. Jam setengah 10 masih main handphone dan akhirnya dimarahin dulu gitu kan, ibarat kata. Ya, mau nggak mau konsekuensinya adalah besok handphone disita. Betul. Nah, jadi ini satu punishment ya boleh dibilang untuk apa? Untuk supaya tercipta satu tatanan di rumah tangga saya punya aturan yang baik. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk menghukum. Setuju. Tujuannya adalah untuk supaya kamu besok sekolah itu nggak kesiangan. Ya, positif dalam arti ya. Supaya kamu tuh bisa konsentrasi, nggak kurang tidur gitu kan. Sekali. Nah, jadi tatanan-tatanan aturan secara etik ya itu juga kita lagi godok gitu ya. Tujuannya adalah supaya untuk itu Pak. Ya ibarat kata kita bikin polisi tidurnya lah. Aturan itu seperti polisi tidur Pak. Setuju. Ya tujuannya apa? Supaya orang mau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kode etik mulai ngerem. Setuju sekali. Ya, bagus, tapi Pak. Ada nggak orang yang akhirnya ada polisi tidur dihajar aja? Oh gitu? banyak. Tapi kan resiko ditanggung sendiri betul ya. Betul. Kalau nggak jatuh, ya bannya nabrak orang, gitu kan bisa aja betul, Pak. Itu hukumannya jadi pidana, pidana gitu kan. Sasi. Nah kemudian banyak hal, tapi minimal kami dari DPD sedang mengusahakan untuk bikin perda ini sesempurna mungkin ya. Untuk supaya tercipta satu kondisi persaingan yang sehat. Setuju. Ya kita bisa melindungi nggak cuma member broker, tapi juga marketing harus kita lindungi Pak. Yes. Karena adil lah ya, kita harus adil, harus netral. Kedua juga tadi kita bisa membuat suatu tata tertib, atau aturan atau etika yang katakanlah tidak bertabrakan. Betul. Sesama agen properti, sesama marketing, sesama prinsipal. Yes. Kita berbisnis enak. Gitu ya. Saya selalu ingat yang Pak Lukas pernah bilang. Pak Lukas Bong, ya, Ketum, ketua ya. Arebi Indonesia, DPP Arebi. Ya. Nah, dia sempat bilang bahwa kalau kita bicara aturan pemerintah, tidak ada aturan satupun yang bilang bahwa di apartemen itu nggak boleh bawa binatang, Pak. Ya, setuju. Pernah ada ya biasanya ya. Tidak pernah ada yang diatur di undang-undang oleh pemerintah. Ya, tapi pada kenyataannya sekarang di setiap apartemen dimanapun juga tidak boleh membawa hewan. Betul ya? Iya, ada aturan itu. Ini yang boleh dibilang satu analogi juga yang cukup baik Pak. Kita dari DPP memang tidak ada secara detail. Yes. Harus begini, harus begitu, rinci tidak ada. Tapi untuk menciptakan tatanan di daerah untuk menjadi lebih baik, ya kami akan bikin aturan. Tapi kita akan bikin aturan yang pasti tidak akan bertentangan dengan ADART. Setuju. Ya, ini hanya untuk membuat lebih detail dan disesuaikan dengan kondisi daerah. Yes. Ya, jadi ya semoga kedepannya khususnya untuk Bandung dan Jawa Barat lah ya. Tercipta satu tatanan yang baik lah. Betul. Ya kita makin profesional, kemudian juga kita makin bisa berprestasi dan kolaborasi makin maksimal. Betul. Itu tujuannya. Betul. Jangan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dulu sebelum ada Arebi orang kayak hutan rimba ya, spanduk, pengen cabut-cabut ganti sendiri kan gitu ya. Sekarang
kita ada aturan yang mudah-mudahan dengan begitu kita bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis, kan gitu ya. Betul sekali. Nah, kedua juga ternyata ya masih adalah teman-teman yang katakanlah melanggar etika, sehingga mungkin akan dibuat punishment atau mungkin sanksi dan sebagainya ya. Pasti ada, Pak. Ya, sanksi itu pasti ada. Betul. Jadi ini setuju, dan ini gunanya adalah untuk semacam shock terapi lah ya, supaya tidak berkelanjutan kalau ada yang melanggar gitu kan. Karena yang terjadi kan ini gua katakan melanggar nggak ada hukuman, ya akhirnya dia melanjutkan, kedua ditiru sama orang lain. Nah, ini yang akhirnya bahaya. Betul gitu kan. Jadi kita mau meminimalisasikan itu, mudah-mudahan rencana program katakanlah dari DPD Jabar ini untuk membuat perda ya akan segera dan akan bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Nah, terus tadi yang kedua juga betul tentang go digital, bahwa sesuai dengan kondisi katakanlah keadaan ya dalam dunia bisnis terutama akibat pandemi, bahwa ternyata teknologi kita untuk digitalnya lebih awal diperlukan dan untungnya sudah ada gitu ya. Nah, tinggal kita sekarang lebih awal untuk menerapkan atau memanfaatkan teknologi. Betul. Itu ya intinya. Jadi sekarang ini yang menjadi tantangan buat katakanlah agent properti harus cepat belajar digital supaya bisa menyesuaikan keadaan, bisa menyesuaikan dengan zaman. Ya. Ya, seperti dulu misalkan kita kalau memasarkan properti dengan brosur, dengan iklan di koran, dengan spanduk kan begitu ya. Nah, ternyata beralih sekarang secara perlahan, bahwa sekarang koran sudah kurang, spanduk sudah kurang gitu ya, brosur juga apalagi, sekarang semua ke digital. Betul. Nah, kedua juga mungkin ya karena Pak Daniel juga dulunya sebagai orang desain grafis. Nah, ini yang dibutuhkan nih untuk digital itu, ternyata butuh konten-konten yang bagus, yang menarik, yang juga para agent properti perlu belajar juga nih menggali bagaimana membuat konten yang bagus untuk digital. Karena sekarang digital ini memang ya suatu gelombang ya, tsunami yang kita tidak bisa tolak. Betul. Ya, yang tidak bisa hindari, dan kita kalau mau maju ya harus menyesuaikan dengan zaman. Apa kira-kira programnya Pak digital ini? Ya, sebetulnya sebelum untuk program sih untuk digital kita akan lebih banyaknya di edukasi Pak. Karena kalau kita bicara tadinya kan ada satu sistem yang mau kita bikin tuh aplikasi ya untuk DPD Jabar. Tapi untuk saat ini saya rasa nggak perlu, karena untuk dari aplikasi dari DPP pun itu udah sangat baik sekali. Betul. Jadi ini yang saya kemarin ikut webinarnya, bahwa DPP REB sudah mempersiapkan aplikasi, apa judulnya teh kalau nggak salah? Ada portal juga sih. Iya, ada portalnya ya. Dan ini mudah-mudahan bisa secepatnya dan juga sudah cukup lengkap. Iya, betul. Dan itu saya berharapnya dengan begitu nanti semua anggota REB se-Indonesia bisa co-broking. Betul. Lebih mudah lah gitu ya. Nah, kita akan lebih fokusnya kepada pembelajaran sih Pak. Karena kalau kita bicara masih banyak sekali marketing yang bingung. Itu, digital nih ngapain sih gitu kan? Itu tantangannya Pak. Itu tantangannya seperti yang tadi bilang tadi, bahwa teknologi ini kita lebih awal dibutuhkan, walaupun sebetulnya kalau kondisi normal nggak ada pandemi mungkin ya tidak secepat ini kan begitu ya. Betul. Nah, cuman karena ada pandemi maka kita dipaksa untuk secepatnya. Ya, tetapi masalahnya SDM atau mungkin teman-teman agent properti banyak yang ya mungkin persiapannya kurang cepat lah gitu ya. Betul. Sehingga masih ada yang bilang gaptek lah, ada yang mungkin susah belajar dan sebagainya. Tapi ya mau nggak mau ini harus dilakukan. Makanya terima kasih DPD punya program edukasi. Supaya teman-teman kita bisa istilahnya apa ya, melek digital. Betul. Nah, melek digital itu gini loh Pak. Terkadang beberapa marketing bilang gue udah posting di iklan, story IG, WhatsApp, YouTube. Tapi itu gue udah digital tapi nggak closing. Nah, ya saya boleh bilang bahwa itu tuh belum digital Pak.
Ya, jadi yang namanya digital itu apa sih sebetulnya? Ya, kita go digital itu fokusnya kemana gitu. Betul. Ya kalau hanya sekedar update status WA dan lain sebagainya, menurut saya itu bukan Itu digital. baru medsos ya? Itu baru medsos. Baru medsos. Nah, sedangkan digital lebih luas ya? Tujuan digital itu kan sebetulnya untuk kita bisa konten kita itu bisa melanglang buana kemana-mana gitu kan. Ya cukup banyak teman-teman saya di Sefirma khususnya yang dia dapat bayar itu nggak benar-benar lintas pulau, bahkan lintas negara Pak. Nah gitu. Maksud saya itulah digital. Jadi ya, internasional ya. Jadi kalau kita bicara hanya sekedar posting di WhatsApp status, IG story gitu, itu sebetulnya belum digital. Belum full digital. Karena ya kalau kita boleh lihat bahwa tujuan dari digital itu kan kita bisa memasarkan sesuatu produk kemanapun gitu Pak. Iya betul. Ya bahkan yang di luar relasinya kita. Iya ya, yang contoh, tadi nggak kenal ya. Contoh, kenapa saya bilang kalau yang namanya kita posting di WhatsApp story itu bukan digital? Karena yang bisa lihat siapa Pak? Orang-orang yang berteman saja, berteman dengan kita, yang mereka menyimpan nomor kita. Jadi artinya skupnya kecil. Betul. Ya, makanya kalau misalkan posting properti di WhatsApp status WhatsApp bisa nggak terjual? Teman-teman. Ya bisa aja terjual, Pak. Tapi peluangnya kecil sekali. Ya, kasar terbatas tadi. Terbatas sekali. Betul. Nah, sebenarnya yang digital itu harusnya seperti apa? Kita harus bisa menjangkau dunia luar. Di luar dari ring dalamnya kita, Pak. Jadi yang digital yang aslinya adalah yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas. Oke, jadi siapapun ya, bisa. Siapapun. Ya contoh, kalau kita bikin konten di IG, Pak. Ya kita bicara IG Reels lah, kita bikin video dan lain sebagainya. Nah itu yang harus kita up dengan paid promo. Oh gitu. Itu baru digital. Jadi itu bisa semua orang nonton. Betul. Kita tinggal pikirin, maksudnya gimana caranya si konten kita itu nyampe ke segmen market yang sesuai. Ya. Kemudian kalau kita bicara konten di Facebook, ya, kita booster lah pakai Facebook Ads. Ya. Itu baru digital, Pak. Betul. Ya. Kalau kita bicara, kita bikin iklan di YouTube. Ya, gimana caranya? Kita booster juga, Pak. Betul. Ya, pakai iklan berbayar. Betul. Itu baru digital. Setuju. Ya, kemudian yang terpenting lagi adalah di portal. Ya, iklan, saya ini bukan promosi atau bukan disisipin oleh sponsor, tidak. Iya. Karena saya tahu bahwa lewat portal itu salah satunya gerbang kita, juga salah satunya go digital, Pak. Setuju. Ya, jadi memang portal properti ini juga sangat membantu teman-teman agent properti untuk go internasional tadi. Betul. Ya. Sebab kalau tadi iklan cuma medsos ya otomatis lingkupnya hanya yang teman kita saja. Betul. Nah, tapi kalau kita lihat konten-konten yang kita up ke digital ini tujuannya adalah untuk menjangkau dunia luas kan. Betul sekali. Tapi harus punya konten yang baik juga. Nah itu dia, makanya tadi saya bilang kita juga perlu belajar bagaimana membuat konten, membuat listingan yang bagus sehingga begitu go internasional ya direspon. Betul. Ya ditelepon kan begitu. Betul. Jadi ibarat bikin kue, Pak. Bahan baku tetap harus bagus. Betul sekali. Ya, terkadang ada barang, ada harga, ada barang. Betul. Ya, nah bahan baku kita sebagai broker itu sebenarnya apa? Yang pertama, Pak, untuk bikin konten. Ya, untuk bikin konten, bahan baku listingan. Untuk bikin konten. Pertama listingan, oke. Berarti kita harus punya skill, Pak. Skill fotografi. Itu dia. Pak Tatang boleh belajar nih. Saya juga lagi belajar ini. Saya juga mesti belajar. Kemudian yang kedua adalah skill untuk bikin video. Nah, karena untuk saat ini video, salah satu konten yang banyak diminati orang memang video. Setuju, Pak. Betul. Foto udah mulai ditinggalin. Betul. Ya foto tetap ada, dibutuhkan, tapi akan lebih sempurna, akan lebih lengkap kalau dengan video. Betul. Kan gitu ya. Video itu kan juga ada dua jenis, Pak. Ya. Video tour dan video videografi. Ya, kita kasih lihat beberapa spot yang cukup menarik dari rumah tersebut dan lain sebagainya. Ya. Tapi jangan
terjebak Pak. Banyak marketing yang bikin video indah tapi terjebak. Maksudnya terjebak. Mereka fokus bikin video hanya kepada interior design. Oh, dalamannya Pak, tugas doang. kita itu jual properti, bukan menjual Interior. dekorasi rumah. Gitu. Nah ini yang Iya, terkadang iya. juga salah kaprah Pak. Dia terlalu menonjolkan Iya. interiornya lah gitu ya. Jadi terkadang customer ngelihat, oh Tonjolin. berarti orang ini tuh jual juga interior design selain sebagai marketing. Iya, iya, iya. Nah, makanya tadi bagus kalau dari DPD ada program nanti untuk edukasi yang tentunya saya yakin nanti teman-teman anggota Arebi akan bisa mengikuti, katakanlah mungkin pelatihan atau mungkin webinar atau apa yang isinya mungkin ya tentang kontennya, ya tentang cara bikinnya, kemudian tentang tadi promosinya gitu ya. Iya, 3 hal itu mungkin pokok ya, konten, kemudian cara bikin, mengolah yang masaknya lah ya. Ya. Nah, sama yang jualannya nih. Dan sebenarnya ada satu yang penting lagi, caption sih Pak. Caption itu apa maksudnya? Caption itu kata-kata indahnya yang Oh. menarik perhatian orang gitu. Itu masuk ke yang kedua berarti yang ngolah tadi ya. Mengolah, betul. Mulai dari fotonya, videonya, kemudian kata-katanya dan banyak hal lah ya, ibarat cara masaknya tadi kan. Betul. Jadi kita bahan bakunya harus bagus ya kan. Yang bermutu gitu kan. Iya. Kalau bahan baku jelek ya diolah dimanapun ya jadi jelek. Di skip orang akhirnya. Skip. Nah, jadi bahan baku harus bagus, begitu juga cara ngolahnya harus, katakanlah ya istilahnya kalau ibarat makanan, membuat makanan menjadi menggiurkan misalkan gitu ya, atau menarik. Nah, Dan kemudian juga yang terpenting sekarang itu kita memang harus punya jejak digital sebagai portofolio Pak. Ya oke. itu yang harus kita mulai bangun dari sekarang. Oke, itu bisa menjadikan CV nanti ya. Betul. Untuk ke depan bahwa kita sudah punya katakanlah pengalaman atau mungkin jam terbang dalam hal digital. Ya, Oke. saya sebenarnya belajar salah satunya itu dari beberapa legendnya broker. Ya, saya Gimana? sempat lihat salah satu cara kerja di broker salah satu brand franchise. Dia itu kalau memasarkan, kalau dia itu mau dapetin listing, dia itu bikin portofolio Pak. Oh. Ada fotonya dia, ada pencapaian yang dia Promosi diri. Pak. Ada foto keluarganya, ada apa dan lain sebagainya, ada Pak di situ. Wah, hebat. Ya, Lengkap ya. rumah yang pernah di handle, itu Pengalaman, ada pemasaran transaksi ya. Betul. Dan bermodalkan dengan itu, ya marketing ini seringkali dapatnya eksklusif listing. Karena dipercaya orang Dipercaya tadi. orang. Orang jadi lebih meyakinkan ya. Betul. Dengan portfolio tadi ya. Betul. Nah, hal seperti ini sebetulnya kita bisa tiru. Nah, Sekarang lewat apa? Portofolio digital, Pak. betul sekali. Ya, kita bikin video misalkan di Instagram, di YouTube, Betul. itu adalah portofolio kita. Hmm. Ya, jadi salah satunya juga goalnya dari Go Digital itu ya masing-masing marketing agent itu harus punya portofolio. Setuju. Mungkin dari kantor A akan pindah ke kantor B, mungkin dia akan pindah ke kantor C, tapi ya itu secara portofolio nggak akan pernah hilang. Setuju. Nah, ini bagus nih. Jadi mungkin kalau menurut saya selama ini kan ya marketing kalau promosi aja gitu kan ya. Katakanlah kalau iklan rumah ya udah iklan rumah, iklan tanah gitu ya. Tanpa ada promosi diri. Ya. Nah, sekarang katakanlah dengan adanya ide bagaimana membuat portfolio yang bagus. Nah, ini mungkin nanti bisa diajarkan sama DPD sehingga mungkin teman-teman agent properti akhirnya bisa membuat katakanlah portfolio atau mungkin CV yang bagus sehingga ketika ketemu klien, klien tahu persis bagaimana riwayat kerja kita, bagaimana pengalaman kita dalam hal promosi, dalam hal digital, dalam hal transaksi dan sebagainya. Betul. Begitu juga kenal dengan backgroundnya. Ini backgroundnya katakanlah tadi misalkan desain grafis gitu ya, atau mungkin tadi keluarganya ada punya 3 anak misalkan, jadi lebih akrab. Bagus nih, ini ide bagus dan ini mungkin betul kita sebagai Arebi berusaha untuk mensupport ya teman-teman agent properti supaya ya tadi kita bilang hasilnya akan lebih maksimal. Ya. Gitu. Betul, Oke, pada ini buat saya ya ini satu hal yang sangat bagus bahwa Arebi punya DPD Arebi Jawa Barat ini punya program Go Digital yang tentu detailnya
akan banyak, kemudian program juga akan banyak ya. Jadi kita tunggu kapan mulai pelaksanaannya. Terus kedua juga tadi yang pertama bahwa membuat aturan, membuat tata tertib supaya etika kerja bisa lebih enak lagi. Kita sesama agent, sesama kantor properti bisa juga lebih ya saling kalau kita bersinergi lah. Ya. Jangan sampai justru malah sebaliknya. Ya kan kayak tadi misalkan saling sabot, saling wah itu akhirnya malah jadi tidak jalan nanti kolaborasinya, tidak jalan co-brokingnya ya. Betul. Gitu ya. Jadi ini yang dua hal ini yang menurut saya program utama kita DPD RIB Jabar sama DPC RIB Bandung. Ya, nanti mungkin akan sinergi sih Pak. Betul. Jadi setiap DPC juga kan akan punya program ya. Pasti. Nanti juga dikonsultasikan dengan kami. Jadi mungkin ada beberapa hal yang berkenaan dengan ini supaya sinkron juga. Nah, itu perlu juga ya supaya kita mungkin brainstorming. Betul. Supaya si Perda ini akan lebih Bukan Perda Pak, untuk yang event pelatihan. Oh, yang Go Digital. Go Digital. Iya, dua-duanya Pak. Jadi kalau bisa yang Perda juga kita brainstorming, kemudian yang Go Digital juga kita brainstorming supaya untuk yang Perda kita lagi godok sih secara internal Pak. Jadi dibantu ya, puji Tuhannya kita di tim di kode etik dan hukum itu ada Bu Mira, dia basicnya sebagai lawyer. Jadi memang kita lagi godok yang betul-betul sesuai lah ya. Betul. Dari bahasa hukumnya dan lain sebagainya. Ya kebetulan kita punya tenaga ahli hukum ya. Ya, dia sebagai owner juga di salah satu franchise, sekaligus juga pengurus di DPD dan sekali juga lawyer. Nah itu dia. Dan yang terakhir mungkin ini Pak Tatang, kita juga kan butuh dari anggota khususnya ya, yang apa itu? Mungkin ada kurang nyaman tentang sesuatu atau apa, lapor. Jangan ragu untuk lapor. Setuju ya, kali. Karena tanpa ada pelaporan itu kami juga sebagai asosiasi susah Pak. Setuju. Ya susah banget untuk menyelesaikannya. Ya. Tapi dengan dilaporkan, ya unek-uneknya apa, minimal juga kan tahu ya. Setuju. Kita juga tahu penyelesaiannya seperti apa. Jadi tercipta juga kondisi yang memang kondusif nantinya. Setuju sekali Pak Daniel. Jadi maaf saya potong bahwa kita sebagai pengurus RIB baik DPC, DPD maupun DPP itu pasti berusaha membuat suasana kondusif lah gitu ya. Tetapi memang di lapangan kan kadang-kadang ada hal-hal yang entah sengaja atau tidak sengaja sehingga timbul friksi kan gitu ya. Nah timbul friksi ini juga kita harapkan bahwa ya kalau memang bisa dibicarakan katakanlah antar MB atau antar marketingnya sehingga ada jalan keluar ya kita berterima kasih kan gitu ya. Tapi kalau ternyata tidak ada titik temu, monggo dilaporkan supaya kita tahu bahwa ini ada masalah dan kita berusaha untuk menyelesaikan atau menjembataninya. Kan begitu ya Pak Daniel ya? Betul. Nah, jangan sampai tidak lapor tapi berkuar sana sini kan gitu ya. Yang akhirnya kita juga jadi nggak enak loh. Jadi nggak kondusif. Jadi nggak kondusif. Jadi suasananya juga kondusif. Jadi sebaiknya tadi tahap pertama kita selesaikan secara bilateral lah gitu ya. Kalau memang udah selesai ya syukur. Tapi kalau enggak ya oke lah kita bantu. Tapi dibuat laporan tertulis, ada datanya dan sebagainya supaya kita pun bisa menyelesaikan dengan enak. Jangan laporan tapi cuma lisan. Oh ini gua dibajak nih marketing misalkan. Tapi nggak ada bukti, nggak ada ini ya itu juga repot. Nah, jadi tidak harus ada bukti sih Pak Tatang. Yang penting lapor dulu. Lapor dulu. Ya, terus bukti itu kan secara hukum bisa secara tulisan dan juga secara lisan. Bisa yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Jadi yang penting sih lapor secara tertulis dulu. Ya. Jadi baru nanti kita akan olah. Siap. Ya, jadi teman-teman juga ya khususnya sesama prinsipal ya. Jaga mulai dari tatanan kitanya dulu lah. Ya, untuk khususnya untuk kayak pembagian komisi antar marketing ya, kemudian juga ikut aturan
Perda juga. Betul. Ya kalau ada marketing keluar ya tolong diinformasikan itu grup. itu. Ya kemudian kalau misalkan ada menerima marketing dari kantor lain tolong konfirmasi kepada betul. kantor yang sebelumnya. Betul sekali. Ini ya. juga. Terus kemudian satu lagi Pak. Apa tuh? Kalau misalkan ada marketing yang memang ada berselisih paham dengan prinsipal dan akhirnya keluar selama dia tidak pernah ada secret selling dan lain sebagainya, silakan bisa lapor juga ke Arebi Pak. Betul. Ya jadi misalkan dia mau pindah ke kantor yang berikutnya, Betul. tapi ternyata tidak dapat surat rekomendasi dari prinsipal yang sebelumnya, bisa lapor, bisa kita bantu menjembataninya. Iya. Ya karena kami juga nggak mau kan kasihan ya marketing yang memang mau kerja, tapi akhirnya tidak gara-gara masalah personal, akhirnya nggak bisa berkreasi di kantor lain gitu Pak. Setuju Pak. Ya, jadi kita juga melindungi tidak hanya prinsipal tapi marketing juga. Setuju Pak. Jadi emang ini program Arebi itu sangat banyak urusan yang diberesi sama Arebi, banyak termasuk tadi kasus-kasus lah ya. Nah jadi minta bantuan teman-teman kalau ada apa-apa tadi dibuat laporan tertulis sehingga kita bisa bantu. Betul, dan kita bareng-bareng Pak bergandengan tangan karena Arebi ini bukan milik pengurus aja. Betul, milik semua tapi ya. milik semua. Betul. Ya, jadi masing-masing bisa punya minimal punya tanggung jawab bersama-sama untuk menciptakan asosiasi ini tuh betul-betul rumah buat kita. Setuju. Rumah buat kita semua Rumah ya. buat kita semua. Rumah yang nyaman. Betul. Bukan rumah yang tidak nyaman ya. Jadi betul, makanya betul. sekarang mari sama-sama teman-teman kita katakanlah bergabung di Arebi, ingin mendapatkan banyak manfaat dari Arebi, tetapi juga kita mohon teman-teman untuk bisa mematuhi dan menjalankan semua aturan yang sudah kita buat. Ketiga juga kalau ada hal-hal silahkan dilaporkan. Nah, kedua juga tadi yang kedua bahwa semua yang sudah kita sampaikan, kita himbau tolong dilaksanakan. Ya. Kayak tadi misalkan perpindahan marketing, kita sudah sampaikan formulirnya, tolong diisi, tolong dilaporkan gitu ya. Jadi jangan termasuk pengurus Pak. Kalau misalkan ada pengurus yang memang sekiranya wah ini kayaknya ngelanggar kode etik nih misalkan silahkan dilaporkan Pak. Yes, setuju ya, siapapun lah ya. Pengurus pun tidak kebal hukum. Betul. Pengurus pun adalah anggota dan juga tidak kebal hukum. Jadi nggak jadi masalah mau dia pengurus maupun tidak, selama itu melanggar silahkan dilaporkan. Tapi tadi kita juga minta tolong aturan-aturan yang sudah kita himbau, forum-forum yang sudah kita sampaikan kepada anggota itu juga istilahnya dimanfaatkan lah ya, dipakai. Jangan sampai itu nggak dipakai, begitu ada masalah baru istilahnya komplain gitu ya. Padahal kita sudah membuat beberapa aturan yang itu sebaiknya dicoba dilaksanakan. Ya. Gitu. Karena saya juga walaupun sebagai ketua DPD Pak, tapi secara kantor saya tunduk, patuh dan taat kepada DPC Bandung Raya. Oh iya. Karena saya sebagai anggota gitu. Iya, betul. Kalau di DPC gitu. Iya, jadi memang itu kita istilahnya timbal balik ya. Pada saat posisi kita sebagai anggota DPC ya kita taat sesuai aturan. Demikian juga kami atau DPC sebagai anggota atau sebagai di bawahnya DPD ya kita juga taat apa yang diputuskan oleh DPD. Begitu juga mungkin DPD ya, apa yang diputuskan oleh DPP ya kita juga ikut manut kan gitu. Betul. Tapi yang jelas sesuai dengan semboyannya Arebi itu adalah dari kita, oleh kita dan untuk semua. Ini menurut saya cukup bagus, tapi kita butuh support dari teman-teman supaya Arebi ini makin berkembang, juga bisnisnya makin kondusif, dan terakhir makin banyak anggota yang merasa ada manfaatnya bergabung di Arebi. Betul. Ya. Oke, Pak Daniel, rasanya banyak yang bisa kita bicarakan, cuman berhubung waktu nih Pak Daniel ya, jadi mungkin kita akhiri saja perbincangan kita pada hari ini dengan kesimpulan bahwa DPD Arebi Jawa Barat sedang berusaha untuk berbuat yang terbaik buat para DPC, buat para anggotanya. Dan kita doakan mudah-mudahan semua program-programnya bisa terlaksana dengan baik dan juga bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya bagi
anggota. Amin. Nah sekarang ada pesan-pesan barangkali buat teman-teman atau buat RAB People atau juga penonton pemirsa YouTube kita, silahkan. Ya sebetulnya pesannya cuma satu sih, terus belajar, kemudian juga terus jaga profesionalisme, Yes. ya jangan patah semangat, Yes. ya karena profesi kita itu profesi yang sangat-sangat mulia, Betul ya sekali. seperti dokter sebetulnya. Bener. Konsultan, dokter. Konsultan. Nah oleh sebab itu teman-teman jalankan dengan hati ya bisnis ini, dan saya percaya ketika kita menjalankan dengan hati, kita menjalankan secara profesional, Yes. income pasti akan ikut, Pak. Insya Allah, amin, mudah-mudahan. Ya paling itu aja sih pesan saya, tetap jaga profesionalisme. Siap. Ya termasuk penampilan juga nih Pak. Oh, ya maksudnya? karena ada beberapa marketing yang saya agak gatel juga Pak. Oh gitu, kenapa Pak? Showing pakai sendal jepit gitu kan, Masa? pakai baju lusuh, menurut saya kayaknya kurang Wah, elok ini ya. ini saya baru denger nih. Jadi tolong kita profesional, kita kan nggak mungkin datang ke dokter yang dokternya pakai baju belel. Iya, setuju ya. Ini Iya. aduh, ini hal ini mungkin juga satu kasus yang mungkin tadi kita minta tolong teman-teman, cobalah kita bekerja dengan profesional supaya profesi kita dihargai, dihormati sama klien-klien kita, kan Betul gitu ya. sekali. Jangan sampai kita tadi penampilan pakai sandal jepit, jadi dia akan menilai, wah ini agent Apa properti. bedanya dengan bete? Udah gitu minta Bener. 3% lagi. Gawat. Nah itu ya, jadi banyak hal sebetulnya yang harus dibenahi, tapi intinya ya itu menjadi PR kita bersama. Jadi kita butuh kerjasama dari teman-teman anggota ARIB semua, ya. Thank Oke, you, Pak Daniel, Pak sekali lagi terima kasih untuk banyak. waktunya. Sampai ketemu di acara berikutnya, di acara Sama-sama. podcast berikutnya. Salam sukses, salam buat Pak sukses. Daniel siapa? Sunyoto ya, Ya. di Safir Makusan. Ya nanti ada waktu khususnya. Diundang. Pak. Oke. Baik, terima kasih Oke, teman-teman. thank you. Demikian obrolan kita hari ini dengan Pak Daniel Saputra dari Safirmak Kopo dan juga sebagai Ketua DPD RAB Jawa Barat. Mudah-mudahan obrolan kita ini memberikan informasi dan memberikan manfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan informasi untuk video-video kita berikutnya. Sampai ketemu lagi, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.